Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mau tanya teman-teman tentang Muhammadiyah. Apa pendapat antum tentang Muhammadiyah? Itu seperti apa? Oke, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya Muhammadiyah itu merupakan salah satu organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, tujuan yang sama ini bukan serta-merta muncul tanpa sebab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sejarah berdirinya Muhammadiyah itu dimotori oleh tokoh yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan berbagai macam faktor dan alasan yang terjadi pada saat itu. Jadi Muhammadiyah sendiri berdiri pada tahun 1912 atau 1912 Masehi, tepatnya pada tanggal 18 November. Jadi setidaknya ada dua problem utama faktor yang menyebabkan Muhammadiyah itu berdiri. Yang pertama adalah faktor subjektif, yang kedua faktor objektif. Nah, faktor subjektif itu sendiri itu sebagaimana renungan mendalam yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, yang itu kemudian diaktualisasikan di masyarakat pada saat itu. Beliau merenungkan ayat Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Maka berdasarkan ayat ini kemudian secara subjektif Kiai Haji Ahmad Dahlan merenungkan kemudian mengaktualisasikan. Kemudian yang kedua, setidaknya berdasarkan objektif yaitu kajian mendalam tentang sesuatu yang bersifat umum oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang memang itu datang dari internal dan eksternal umat Islam pada saat itu. Nah, dari internal umat Islam itu sendiri adalah adanya problem di antara umat Islam, baik itu problem akidah, di mana umat Islam pada saat itu tidak lagi menjalankan agama Islam sebagaimana mestinya, dengan murni. Jadi sudah tercampur dengan pemahaman baru yang itu kemudian merusak akidah umat Islam sendiri. Kemudian yang objektifnya yang eksternalnya itu datang dari luar, pengaruh agama dari luar yang itu sudah bercampur dengan ibadah umat Islam. Sebagaimana ibadah agama Buddha, yang ketika ada orang meninggal itu mereka mengadakan ritual malam ketiga, malam ke-6, malam ke-9, sehingga itu bercampur dengan umat Islam pada saat itu. Maka disinilah kemudian lahir satu gerakan pemikiran yang coba diusung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu. Gerakan itu disebut dengan gerakan tajdid. Memang secara bahasa gerakan ini bermakna pembaharuan, tajdid. Wajada tajdidan, ya. Jadi sesuatu yang baru. Nah, tetapi faktanya melalui era globalisasi, jadi era yang panjang itu terjadi perubahan istilah kata. Awal munculnya itu menjadi problematika di kalangan Islam pada saat itu, di mana anggapan masyarakat dan kepada organisasi Muhammadiyah itu adalah satu ajaran yang baru, karena pembaharuan tadi gerakan tajdid. Melalui problematika ini, ya, para tokoh Muhammadiyah kemudian berbenah kembali, melakukan diskusi panjang dan menentukan bahwasanya pengertian tajdid itu yang sebetulnya adalah memurnikan agama ini. Jadi memurnikan kembali
ibarat yang sudah kotor disucikan kembali sebagaimana umat Islam pada saat itu. Nah, ajaran Muhammadiyah sendiri bukan ajaran yang kolot, bukan ajaran yang berbasis monoton, berpaham tekstual, tetapi Muhammadiyah itu ajaran yang senantiasa menghendaki perubahan ke arah yang lebih dinamis dan progresif. Itu sebetulnya ya. Jadi mungkin sekian ya, singkat saja yang bisa saya sampaikan, itu secara istilah dan sejarahnya. Berbeda dengan secara bahasanya. Ya, barangkali mungkin teman-teman ada yang mau tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang dapat saya tangkap dan bahasa dari teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram. Dapat kita ketahui Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Dapat kita ketahui Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Nah, tujuan yang sama itu bukan semata-mata muncul tanpa sebab. Muhammadiyah itu yang didirikan oleh tokoh tiada lain tiada kata selain namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, telah berhasil dan sukses mendirikan sebuah organisasi yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi yang di kota Yogyakarta. Secara umum, faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius, dan moral. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal yang tidak dimesti. Nah, dapat kita renung atau kita ketahui bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan sebuah organisasi merupakan perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan sama, yaitu agar Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak campur aduk dengan agama lain atau semacam seperti secara istilahnya itu bid'ah, tidak ada campur aduk dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu. Semacam pengaruh dari agama luar eksternal itu seperti dari agama Buddha, Hindu, Kristen, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan organisasi Muhammadiyah itu agar untuk menyembahkan akidah orang-orang
yang ada saat Kiai bersama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, agar iman dan takwanya itu selalu berkembang tanpa ada campur aduk hal-hal yang tidak inginkan seperti bid'ah, kesyirikan. Maka hadirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan sebuah organisasi yang murni dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW dengan tujuan dan maksudnya untuk bertafawud atau berpengharapan baik, dapat menyontoh dan meladani jejak perjuangan dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Pada intinya pembahasan dari teman-teman, gimana cara kita menjaga akidah kita, iman dan takwa kita agar tidak rusak begitu saja. Nah, kita berusaha sebaik mungkin untuk menjaga akidah dan dari pengaruh-pengaruh dari agama lain atau pembaharuan lain, semacam bid'ah atau kesyirikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.